Hai, jumpa lagi dengan saya, Sianaria. Kali ini di video pembelajaran metodologi penelitian, kita akan belajar bagaimana membuat rumusan masalah penelitian. Ya, dimulai dari kriteria masalah, kemudian kita merumuskan masalah dan membuat kalimat untuk perumusan masalah. Gimana caranya? Yuk kita ikuti video berikut. Pertanyaan dari teman-teman mengenai masalah nanti. Mau nanya, ini kembali yang minggu lalu sih, cuman saya bertanya tentang ini, tentang contohnya Bu, kita lagi mau tanamkan teori gitu kan, tanamkan teori, contohnya tentang manfaat, kita mau nyampaikan teori lah, terus dengan tujuan orang melakukannya gitu. Kenapa? Karena hal itu sangat mengakibatkan membawa dampak yang baik lah gitu kan, membawa dampak kepada siapapun. Nah, apakah itu kalau secara kualitatif, apakah yang tadinya 0 gitu kan, yang tadinya 0 Bu, yang tadinya 0 menjadi 5, apakah kita harus raih itu? Contohnya yang tadinya nggak mau buang sampah, itu awalnya Bu. Lalu setelah itu kan terus karena kita ingin menanamkan mereka buang sampah di tempatnya gitu kan, lalu kita memberikan teori atau memberikan intinya penjelasan lah supaya mereka bagaimana mau peduli supaya mau melakukan membuang sampah di tempatnya. Kalau secara kualitatif, apakah kita harus memberikan hasil sebelum dan sesudah, Bu? Iya. Oh gitu ya. Ini kan sebenarnya melaksanakan membuat satu metode ya. Dari belum, ya kan, dari belum membuang sampah pada tempatnya menjadi membuang sampah pada tempatnya perlu metode kan. Oke. Ya, metode ini kita cari ya kan dari teori. Bagaimana orang termotivasi membuang sampah, ya kan? Membuang sampah seperti saya cerita kemarin, bagaimana sih orang termotivasi membuang sampah sebelum dan setelah kita melakukan metode, misalnya yang kemarin kita diskusikan, kalau membuang sampah plastik kemudian memilah, ya, kemudian sampahnya kita jual ke pemulung, dikiloin, kita dapat uang. Kan gimana seperti itu ya? Itu kan bisa motivasi itu motivasi yang sifatnya ekonomis, ya. Kan murid-murid senang kalau misalnya sampah sudah ngambilin sampah, kemudian sampahnya ternyata berguna untuk kompos dan sampahnya itu dimanfaatkan, misalnya sampah-sampah plastik dari botol-botol aqua dipakai untuk menanam, ya, sehingga misalnya bisa dibikin penanaman hidroponik di sekolah. Hasilnya hidroponiknya ini bisa dijual kepada misalnya orang tua murid. Orang tua murid ya setengah dipaksa membeli hidroponik gitu misalnya ya. Hidroponik itu kan hasil sampah sebenarnya. Betul nggak? Nah kan berarti ada metode, ada motivasi yang di sini, ya kan? Itu sebenarnya teorinya sudah ada. Bagaimana kita memotivasi orang tadi secara ekonomis. Kemudian misalnya memotivasi kita sering membuat awalnya misalnya membuat video atau mencari video tentang kebersihan lingkungan, ya kan? Kalau misalnya dulu anak-anak sering sakit ini kalau dia suka nongkrong di belakang deket tong sampah, ya misalnya sakit perut atau di belakang ada kubangan air, kemudian di musim hujan itu anak-anak sering kena DBD. Nah itu kan berarti efek, betul nggak? Ya efek dari kita membersihkan lingkungan sekolah kita ternyata jadi sehat. Ya, jadi tahun ini misalnya sering DBD di musim penghujan, berapa sih jumlah anak-anak yang kena DBD? Misalnya setiap musim penghujan selalu ada nih, setiap kelas 1, misalnya berarti kita punya 20 kelas, ada 20 siswa selalu nih. Apakah setelah kita melakukan pembersihan terhadap itu tadi ya, genangan-genangan air, tahun berikutnya kita 0 untuk penyakit DBD, kan berarti itu ada peningkatan, betul nggak? Itu efeknya. Walaupun kita tidak tahu penularannya di mana, bisa saja di rumah, bisa saja di sekolah.
Tetapi ketika menurun, berarti apakah berdampak dari sekolah? Bisa saja. Betul tidak? Oh, tahun ini di sekolah pas musim hujan nggak ada yang kena DBD ya, misalnya gitu kan. Kan kita bisa melihat itu. Oh, ternyata bahwa kebersihan lingkungan lebih enak, dan misalnya anak-anak suka jadi yang biasanya makan di kelas ya, sekarang karena suasana sekolahnya sudah bersih, banyak tanaman-tanaman, kemudian dikasih bangku-bangku taman, sekarang anak-anak misalnya lebih suka kalau istirahat itu di luar kelas, terutama cewek-cewek gitu ya, ngobrol-ngobrol karena situasi sekolahnya lebih asri, lebih bersih, karena itu tadi kan ada ada ini untuk membersihkan lingkungan gitu ya, kebersihan lingkungan. Itu ya metode-metode yang kita gunakan apa? Ada metode, ada caranya. Ya, misalnya untuk membuat itu kan kita perlu misalnya harus berdiskusi dengan sesama guru. Berdiskusi, kita membuat FGD ya, forum diskusi, discussion group dengan guru. Nih, saya ada ide, apakah guru-guru setuju? Oke. Setelah itu dengan OSIS misalnya yang SMP, apakah setuju gitu ya? Atau dengan anak-anak beberapa yang sudah misalnya kelas 5, 6, kelas 4, 5, 6 yang lebih mudah untuk kita mencari ide gitu ya, kita mendapatkan ide. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan idenya? Sebenarnya pada saat kita diskusi itu dengan anak-anak, nah itu kita menemukan metode. Ya, kita sudah menyiapkan metode, apakah metode itu bisa dilakukan tidak di sekolahan? Kira-kira begitu kali ya, Bu Yustisia ya. Tapi kalau hal seperti itu bisa nggak sih dua-duanya dibikin, Bu? Secara kualitatif dengan kuantitatif? Atau Bisa, cuma kita satu dengan dalam mix sebuah? method bisa. Oh, bisa. Oh gitu. Jadi bisa langsung Bisa, metodenya misalnya dua kita mencari pengaruh, sistem. mencari pengaruh tadi antara motivasi siswa terhadap kebersihan gitu ya, motivasi siswa dengan kenyamanan lingkungan sekolah dengan kenyamanan atau motivasi siswa. Kita bisa mencari situ, kita bikin secara kuantitatif hipotesisnya, ya kan. Setelah itu kita membuat next-nya kita mau apa nih, bahwa itu ternyata berpengaruh. Apakah kita ada penelitian berikutnya? Nah itu penelitian kualitatifnya. Nah itu namanya mixed method. Jadi dua metode yang kita gabungkan. Apa namanya, kalau di Manado itu kan dikenal dengan salah satu dari kantong Kristen. Iya. Tapi persoalannya ketika saya studi kasus di jemaat kami, salah satu daerah di Mapanget namanya itu, ternyata setelah orang tua saya berjemaat di situ sudah lebih dari 30 tahun, saya melihat kok pertumbuhannya hanya orang-orang itu aja dan keluarganya. Jadi hanya sedikit pertumbuhannya, padahal ini kan dikenal sebagai kantong Kristen. Ya. Nah, saya mengungkapkan apakah ada korelasi antara daerah kantong Kristen, khususnya di wilayah Mapanget, terhadap pertumbuhan jemaat di gereja. Itu yang pertama. Cuma mengkerucutnya nih yang masih bingung. Yang kedua, kan di sini ada istilah namanya burung tahun, Bu. Pernah dengar, Bu? Burung tahun itu mereka-mereka yang mengaku Kristen, burung tahun. Burung tahun. Namanya itu orang-orang yang memang betul-betul Kristen lah. Tapi nanti munculnya hanya pada saat di ibadah Natal. Dan itu memang kenyataan. Di ibadah-ibadah lain-lainnya itu mereka nggak masuk gereja, tapi mengaku diri sebagai Kristen. Nah, itu yang saya juga kepingin sebenarnya mengangkat itu. Salah, cuma memang menurutnya kenapa? Apakah itu dia mempengaruhi dengan jumlah statistik? Di salah satu tim, kalau dilihat jumlahnya cukup besar, Bu. Ya. Orang-orang seperti itu. Gitu. Saya kira itu aja. Saya pengen mencari masalahnya supaya bisa mengkerucut lagi, mencari-cari.
Pak Yosi, yang perlu Bapak tahu dulu, Bapak mengobservasi dulu, kira-kira kenapa? Ya, mengobservasi kenapa sih kok pertumbuhan gereja di Manado, misalnya ini kota ya? Ya, tapi Ya, saya lebih kerucutkan di kecamatan aja, Bu, supaya di lebih kecamatan misalnya. Apakah ini kota besar di Manadonya, Pak? termasuk besar, Bu. Oh, Mapangat termasuk itu besar ya. Besar dan kantong Kristen ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, Bapak bisa observasi dulu penelitian ya, penelitian sebelumnya ngobrol-ngobrol dengan gembalanya gitu. Kira-kira menurut Pak Gembala apa sih yang menyebabkan gitu ya? Misalnya pertumbuhan gereja sekian-sekian saja gitu padahal kantong Kristen. Ya, bisa melihat dari data statistik. Apakah semua orang Kristen di Manado itu semua punya gereja? Kan bisa saja kita namanya satu kota Kristen semua, ya gerejanya bisa saja dibagi-bagi kan berdasarkan distrik seperti itu ya, berdasarkan letak mudahnya kita menjangkau gereja, kemudian pelayanan gereja itu juga jadi sumber orang bergereja. Bapak harus tahu ya, betul nggak? Saya bergereja di gampang sekali perpecahan, Bu. Jaraknya 5 kilo. Kenapa saya tidak bergereja di jaraknya 1 kilo? Toh sama-sama Kristen kan, seharusnya kan berpikir begitu. Oh tidak, ternyata saya memilih denominasi A karena memang saya sudah nyaman gitu ya, yang walaupun jaraknya jauh. Tapi ada orang-orang yang mungkin tidak seperti saya, Pak. Buat mereka mana aja gereja, yang penting jaraknya dekat sehingga hemat waktu, hemat ongkos. Nah, kita mau lihat fenomena ini kan pasti akan berbeda. Nah, kemudian apakah semua orang Kristen di Manado itu punya gereja A, B, C, D, apakah juga sama kondisinya? Oh, ternyata semua orang Manado, kalau kita survei, ya kita tanya-tanya, rata-rata semua sudah bergereja. Jadi, apa yang membuat orang memilih gereja itu? Bisa saja kayak saya ya, saya berjemaat di HKBP. Jadi saya terdaftar di HKBP, tapi gerejanya ke GKI. Nah, apakah itu dicatat 2 kali di gereja? Biasanya kalau gereja-gereja yang administratifnya bagus ya, kayak gereja-gereja Protestan, pasti ketika saya datang masuk pasti diminta surat atestasi, surat masuk, surat keluar, biasanya lebih jelas ya. Tapi ada gereja-gereja yang tidak membutuhkan surat keluar masuk, sehingga untuk pencatatannya kita tidak tahu. Nah, kalau saran saya Pak, kalau mau kita melihat itu ya Bapak tadi meneliti dulu ya. Kalau mau kualitatif Bapak bisa membuat judul faktor-faktor penyebab pertumbuhan gereja di X. Ya, berarti nanti Bapak akan mencari penyebabnya apa kira-kira. Data jemaat dari tahun sekian sampai sekian, anak-anak, orang tua, remaja. Nah, kita kan bisa mengkategorikan. Oh, ternyata misalnya walaupun orang Manado, seperti itu tadi saya cerita, ada kota yang datangnya kalau ada mahasiswa baru datang banyak. Mahasiswanya pergi liburan sedikit. Nah, apakah kondisinya seperti itu kita sebut jemaatnya berkurang, Pak? Nah, Bapak nanti akan melihat ya faktor-faktor penyebab pertumbuhan gereja. Nah, kalau ternyata disebabkan gereja tidak menjawab persoalan, ya mungkin orang lari ke gereja lain, ya sehingga munculnya nggak enak lah karena Bapak Pendeta sering telepon ke kita, kapan ngana pergi datang ke gereja? Nah, akhirnya dia muncul di Natal aja gitu. Mungkin di minggu-minggu lain dia ke gereja lain, Pak. Ya, tapi karena kita melihatnya dia munculnya di Natal, kita mungkin menyimpulkan orang ini kapal selam gitulah, datangnya pas Natal. Kayak saya nih di HKBP saya kapal selam. Saya tidak bergereja, saya bergereja Pak. Bahkan melayani sekolah minggu di IKI. Nah, fenomena-fenomena seperti ini kan Bapak harus tangkap. Betul tidak? Iya, kalau kita nggak ada pergi gereja mana, ya tetap di gereja. Saya tetap kita pergi gereja HKBP gitu kan. Tapi kalau ibadah, maaf nih, ya, kita memilih di GKI kan seperti itu, bukan berarti kita Kristen kapal selam.
apakah kondisinya seperti itu? Bisa saja kan, Pak? Iya. Iya, ada juga misalnya suaminya berlayar gitu kan, suaminya biasa ke HKBP, begitu suami datang kita pergi HKBP, suaminya enggak ada kita pergi ke gereja biasa, kan bisa saja seperti itu. Tidak bisa adjustment Pak sebelum kita benar-benar melakukan penelitian, kita survei, kita bertanya gitu untuk gereja, untuk orang-orang yang kapal selam itu. Ngana Ya. cuma pergi gereja akhir tahun di sini atau Ngana bekerja di mana? Oh, ternyata ternyata mereka seperti saya, wes jadi sebenarnya nggak ada persoalan kan gitu ya, betul nggak? Bahwa kan saya tetap Kristen, saya tetap bertumbuh, cuman nggak ke gereja asal, itu Pak. Itu kalau kita mau secara deskriptif kita ini ya lakukan observasi, kemudian Bapak tadi wawancara dengan gembala, wawancara dengan jemaat kapal selam, wawancara dengan jemaat yang loyal, ya, wawancara dengan pengerja, apakah mendapatkan jawaban dari penyebab bertumbuhnya gereja di gereja Bapak gitu ya? Ya, Atau artinya mau secara kalau kita mau menetapkan hanya di gereja kita, tapi tetap seluruh wilayah yang ada gerejanya itu juga di observasi ya Bu ya? bisa saja, iya. Atau Bapak mau secara kuantitatif. Jadi secara kuantitatif, apakah ada hubungan antara misalnya kerajinan jemaat, kemudian pendalaman Alkitab, ya kan? Kemudian kepemimpinan gembala, gitu ya, terhadap pertumbuhan iman jemaat. Ya, Bapak bisa secara kuantitatif ini, ya, mengeluarkan kuesioner gitu ya kepada jemaat. Jemaat ditanyai, apakah Pak seperti ini, oh ternyata jemaat tidak merasakan sapaan gembala, jemaat tidak merasakan merasa nyaman, merasa dilayani. Itu nanti kita mendapatkan jawaban gitu ya tadi terhadap pertumbuhan jemaat. Nanti kita tinggal bikin hipotesisnya. Itu kalau kita secara kuantitatif, kemudian Bapak ngolah secara statistik. Itu jadi penelitian kuantitatif, Pak. Tapi kalau kualitatif, Bapak sebenarnya lebih dalam lagi ngoprek-ngoprek itu. Iya, kalau kuantitatif Bapak lebih mudah. Bikin kuesioner, sebarkan. Ya, kalau kita pengen dalam ya kita wawancara sampel aja untuk menjawab misalnya beberapa yang tidak termuat di dalam kuesioner kita. Pinginnya jemaat apa sih gitu. Kalau hasilnya ternyata tidak memuaskan, jemaat pingin apa gitu kan, kita bisa tanya dengan pertanyaan yang terbuka. Kalau kuantitatif kan pertanyaan kita kunci Pak, kita tidak boleh buka. Tetapi kalau kita mau mencari solusi misalnya, oh dari kesimpulan ini apa yang kita lakukan, ya ternyata ini tidak berpengaruh terhadap ini, baru Bapak memberikan solusi. Solusinya dari mana ya tadi? Jadi secara kualitatif bertanya, ya, wawancara terhadap jemaat. Jadi jemaat pengennya apa? Oh saya pengennya begini. Ya itu kan memberikan masukan untuk penelitian berikutnya. Kalau Bapak mau pilih mau secara apa? Ya yang kita baca kasus-kasusnya seperti apa supaya Bapak punya wawasan tidak. Kalau kita membuat dengan deskriptif terus kemudian sudah Bapak tadi udah cerita ada kapal selam gitu ya. Padahal kapal selam ini kan belum tentu yang tadi ya benar-benar kapal selam tidak bergereja, tetapi ada kapal selam yang lain gitu yang bergereja di tempat lain. Nah ini Bapak perlu banyak pustaka supaya tadi tidak diarahkan pada pemikiran Bapak gitu. Oh ternyata di lapangan kapal selam itu tetap baik kok mereka gitu loh. Cuman kan kita tidak bisa memaksa karena ternyata mereka merasa tidak nyaman di gereja, tetapi tetap loyalitas setahun sekali kan kita pergi Natalan di gereja kita. Mungkin banyak Bapak melakukan observasi, semakin ketemu jawabannya, oh ternyata seperti ini. Hanya kan bedanya kita harus membuat itu di dalam bahasa yang ilmiah. Mungkin
Kalau saat ini kayak tadi kita berbicara bentuk-bentuk dari masalah ini, kita tadi kan Ibu bilang kalau mau menulis atau melihat masalah itu ada yang hangat atau yang masih dipermasalahkan atau yang masih hangat dibicarakan gitulah. Jadi saya coba melihat gereja yang sekarang ini yang mungkin lebih khususnya ini meneliti ataupun nanti membuat sebuah observasi. Banyak gereja ini mungkin diibaratkan seperti sedang berjualan di pasar, Bu. Dalam artian gereja ada yang menekankan atau menjual tentang sebuah penginjilan, ada yang menekankan atau menjual kepada kesaksian, ada juga yang menekankan atau menjual tentang pengajaran, dan ada juga yang menekankan atau menjual tentang sebuah atau penyembahan. Jadi nanti ya rencananya mau melihat atau mungkin meneliti ini, cuman yang pembatasan masalahnya atau lebih spesifiknya metode apa Bu yang lebih bagusnya lagi untuk masalah tentang gereja ini? Ya, Bapak pingin mau melihatnya dari sudut pandang mana gitu. Kalau gereja itu kan tugasnya ada 3 ya. Apa itu? Marturia, Koinonia dan koinonia dan diakonia. Secara umum kan itu ya Pak, termasuk ya. Nanti tinggal Bapak mau melihat gereja di mana gitu. Di tiga sisi ini mau dari sisi mana? Apakah mau 3-3-nya atau Bapak mau menekankan salah satu? Ya, marturia kan berarti kesaksian, penginjilan. Apakah kehidupan orang Kristen sudah merasa apakah jemaat merasa sudah melakukan marturia? Nah, kita bisa menjabarkan ini. Kalau mau secara kuantitatif ya kita menjabarkan apa itu marturia. Di dalam marturia bersaksi itu kan ada variabel-variabelnya. Apa sih variabel marturia? Apa sih itu variabel bersaksi? Kita 3-3-nya kita melihat variabel ini tiga tugas kerja sebagai 3 variabel. Ya, marturia, apa itu marturia, apa itu diakonia, apa itu ya persekutuan. Mana sih yang menjadi penekanan gereja kita tuh mana yang jadi penekanan? Kalau mau secara kuantitatif ya melihat penekanan ini. Dan efeknya terhadap perkembangan kekristenan bisa saja. Tadi mendeskripsikan apa yang sudah terjadi sih koinonia di tempat saya, apakah koinonia berarti ini ya ibadah ya, hanya menekankan kepada ibadah saja seperti itu. Atau ke diakonia, apa yang sudah dilakukan gereja menjawab persoalan sosial kan, diakonia ini kan ya, apakah gereja tadi seperti kalau di GKI Tanah Papua berawal dari pendidikan, itu kan sebenarnya menjawab persoalan pendidikan ya di Tanah Papua. Ataukah gereja lebih banyak tadi ngurusinnya diakonia sendiri gitu. Koinonianya dia aja gitu. Bagaimana dia dengan Tuhan gitu. Nggak pernah lihat dengan sekelilingnya. Ya, sehingga terjadi kemudian misalnya penutupan gereja, ya orang tidak suka, terjadi pembakaran gereja, itu juga berawal kan dari situ sebenarnya. Karena apa ya, gereja tidak bermanfaat bagi lingkungan kan begitu, betul nggak? Dalam pembatasan masalahnya kita harus memilih dari ketiga tugas gereja itu ya Bu ya, dari marturia dia. Tugas gereja iya. Atau kalau Bapak mau membandingkan seperti itu, ternyata gereja ini menurut jemaat misalnya, manakah yang lebih penting? Nah, itu tadi dibikin variabel-variabel antara 3 ini. Bisa mendeskripsikan pandangan jemaat terhadap tugas gereja. Oh, ternyata jemaat yang penting tadi koinonia sama Tuhan, yang penting saya sama Tuhan, penyembahan enak gitu kan. Kalau orang karismatik kan begitu ya. Penyembahan asik, kita penuh hadirat Tuhan, misalnya itu penuh pengurapan. Sementara setelah selesai dari gereja apa sih efeknya? Nggak ada. Cuman kita doang sama Tuhan gitu. Padahal Tuhan bilang apa? Pergilah beritakan Injil ya kan. Tuhan Yesus sendiri setiap
ketemu Selesai dengan orang kan selalu memberi makan. Kok kita enggak kan gitu? Kita yang penting sama Tuhan, orang datang tapi kita nggak memberi makan gitu. Orang datang sama Yesus kan pada saat itu apa? Cari makan. Misalnya seperti itu ya. Misalnya. Tapi kita punya pandangan itu kan dari teori-teori ya. Jangan dari pendapat kita. Karena kita kalau dari pendapat kita berarti kita sudah mengeluarkan teori gitu. Tapi usahakan kalau misalkan harus dari pendapat-pendapat para ahli yang di buku-buku teks. Kecuali kalau Bapak mau bikin teori, boleh. Bahwa ada teori yang salah tentang cara pengajaran Tuhan Yesus. Boleh. Apa gitu ya kan? Tuhan Yesus begini, ini salah ini. Eksegese-nya nggak begini. Gitu. Begini. Kan Bapak membongkar itu kan. Bahasa aslinya seperti apa. Kenapa dari sini menjadi bahasa sini, kenapa diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi ini, kenapa dalam bahasa Indonesia itu bisa. Sehingga Bapak menyimpulkan membuat teori baru, tapi dari membongkar teori-teori yang sudah ada. Ya itu. Baru kita tahu gitu bahwa teori itu menurut kita ada gap. Bapak-bapak gereja kan sudah memberikan banyak teori. Itulah yang kemudian muncul aliran-aliran Kristenan kan, Calvinis, Martin Luther kan berangkat dari situ. Sehingga yaitu tadi penekanan tiga tugas gereja menjadi berbeda. Bila video ini menarik dan berguna untuk Anda, silakan subscribe buat yang belum subscribe, berikan like dan komennya, serta mainkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Inilah channel memasak, kuliah ekonomi, skripsi tesis, dan juga motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.